Kami hampiri Engkau Yesus, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang dahsyat. Kami bawa hati kami bawa hormat kami bawa hidup kami kepadamu Yesus. Mari pagi ini arahkan hatimu, arahkan jiwa rohmu mendekat kepadamu, mendekat kepadamu. Oh Yesus, oh Yesus, kami bawa segenap syukur kami Tuhan. Kau baik, Kau
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur kepada-Mu, bersyukur
setiap kami Tuhan bagi. Haleluya. Hanya bagi anak domba yang duduk di takhta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, Kau yang berkuasa bagi anak domba, bagi dia, bagi anak domba, bagi dia, bagi anak. Ya Tuhan, hanya Kau yang layak untuk kami puji, kami sembah. Anak domba, haleluya.
Dia pembuat mujizat dalam hidup kita, saudaraku, yang membelah laut yang terduga pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Bapak di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak. Setelah kami memuji-muji Engkau, kami tahu Tuhan pagi hari ini kami bersama dengan Engkau berada di tempat ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Tuhan, saat ini kami mau datang, kami mau serahkan apapun juga Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan campur tangan, Engkau sendiri akan ambil pimpinan, sehingga kehidupan kami layak dan benar di hadapan-Mu. Dan kami boleh disebut anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan, untuk kami melayani Engkau dan melayani banyak orang yang ada. Pagi hari ini kami mau serahkan hamba-Mu Tuhan, gembala kami, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak Handoyo Lim Tuhan yang menjadi gembala kami, kiranya Tuhan Kau yang memberikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat akal budi untuk boleh memberkati gereja Efrata ya Tuhan. Dan banyak orang boleh diselamatkan, jemaat boleh diberkati, keluarga-keluarga semua Tuhan boleh mendapat berkat. Dan Tuhan Engkau ambil pimpinan di dalam kehidupan gembala kami ini dan menjadi berkat buat banyak orang. Kami serahkan Tuhan jemaat yang ada, kami serahkan juga pengurus-pengurus, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di Efrata, semua Tuhan berkati. Ibu Gembala, Tante Trivena, Tuhan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya boleh memberikan umur panjang dan juga memberikan kesehatan yang sempurna. Pekerjaan Tuhan semua ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang ambil pimpinan untuk gereja Efrata. Dan kami mau serahkan Tuhan, kami makin maju dan gereja makin diberkati. Banyak orang boleh diselamatkan melewati gereja Efrata yang ada ya Bapak. Dan kami mau serahkan dalam tangan rencana Tuhan. Kondisi di dalam kota kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan ketenangan, berikan juga Tuhan sesuatu yang mendatangkan berkat Tuhan, sehingga di dalam kota kami ada kedamaian, ada sukacita, dan semua boleh berjalan dengan baik dan lancar adanya. Tuhan, kami serahkan seluruh pengurus juga yang ada di dalam tangan Tuhan. Apapun juga di dalam komisi-komisi yang ada, semua Tuhan ambil pimpinan. Apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong supaya kami boleh mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanggung jawab kami melayani Engkau, untuk kami boleh mempertanggungjawabkan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan ambil pimpinan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik dan luar biasa. Kami serahkan anak-anak-Mu, kami serahkan gereja kami. Mungkin ada jemaat, mungkin juga mereka dalam kondisi yang kurang, yang sakit, yang susah. Semua Tuhan ambil pimpinan. Dan kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk menyelesaikan semua masalah dari jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendiri yang memberkati. Dan pada pagi hari ini Tuhan, bila kami akan memasuki hari yang baru, kami tahu Tuhan Engkau juga akan mengawali kami, Engkau akan menyertai kami, dan Engkau akan memberikan kami kekuatan melewati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Berkati dengan segala hikmat yang dari surga, dan kasih kemurahan Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami untuk kami memasuki hari yang baru. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam doa pagi kita secara khusus di hari Senin ini. Kita bersyukur memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas nanti sepanjang hari, kita boleh menikmati kasih setia Tuhan, penyertanya yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya dari Markus 8 ayat 34. Tapi sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita merenungkan sesaat. Mengapa harus percaya pada Tuhan Yesus? Ada banyak orang bertanya-tanya sebelum, bahkan ketika dia mendengar ada pemberitaan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita ketahui, Yesus adalah pribadi Allah. Yesus adalah pribadi manusia yang datang kepada kita, di mana Dia hadir untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Dia hadir untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dia hadir untuk mengampuni segala salah kita dan dosa kita, bahkan meluputkan kita dari hukuman yang kekal, yaitu kematian yang abadi. Dia bawa kita kepada kehidupan yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan di surganya yang mulia. Karena kita adalah orang-orang yang percaya. Sebab Dia adalah pribadi, Dia Allah 100%, Dia manusia 100% yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu adalah alasan kita untuk percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini, mari kita coba renungkan ayat yang saya sampaikan tadi. Di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 34 firman Tuhan berkata, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, ada satu yang menjadi kerinduan, bahkan yang menjadi bagian kita untuk ketika kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, engkau mau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka engkau yang mau mengikut Dia, ada 3 hal yang harus menjadi pegangan hidup kita ketika mengikut Tuhan. Apa itu? Kita siap mengikut Tuhan, maka kita harus menyangkal diri kita. Meninggalkan segala keegoan kita, saudara. Meninggalkan segala kemauan pribadi kita. Kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Kita mau berikan itu kepada Tuhan di bawah kakinya, untuk kita mau dipimpin oleh Tuhan. Untuk kita mau belajar kepada Yesus. Untuk kita mau diperbaharui oleh firman-Nya. Menyangkal diri itu tidak mudah, saudara. Ya, seperti tadi dikatakan harus meninggalkan ego pribadi. Harus mau dibentuk oleh Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Kita harus mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita mau dipimpin oleh Tuhan, mau belajar kepadanya, mau untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Apapun itu, kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama. Kita sudah meninggalkan perkara-perkara duniawi yang selama ini membuat kita jauh dari Tuhan. Maka siapkanlah dirimu, sangkal dirimu, berserah kepada Tuhan, percaya apapun yang Tuhan perbuat dalam hidupmu, maka itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dan itu untuk kebaikan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, Tuhan berkata harus memikul salibnya. Wow. Memikul salibnya, orang mungkin berkata, wow, apakah kita harus membawa kayu yang berbentuk salib setiap hari? Saudara yang dikasihi Tuhan, memikul salib bagi Tuhan adalah ketika kita mau menyangkal diri, kita mau mengikuti prosesnya Tuhan. Kita mau menunjukkan diri kita adalah anak Tuhan. Kita bukan hanya sekedar orang yang sudah percaya Yesus, sudah mau ikut Tuhan, tetapi kita juga harus siap masuk dalam prosesnya Tuhan, memikul salib setiap hari. Kita mau memberitakan Kristus melalui hidup kita. Ketika ada tantangan, ketika ada cobaan dalam hidup ini, salib itu kita mau tunjukkan di hadapan orang, bahwa kita mau terus berkemenangan dengan Tuhan. Sampai tiba saatnya, salib itu kita lepas, atau bahkan Tuhan menerimanya, dan kita boleh bergemilangan mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sudah menyangkal diri, memikul salib bersama dengan Tuhan, kita berarti adalah pribadi-pribadi yang siap untuk mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan mau, antar kita, ajak kita berjalan bersama dengan Dia. Maka tantangan dan cobaan apapun, rintangan sekalipun, itu tidak akan menyurutkan langkah kita untuk mengikut Tuhan. Karena ketika kita menyangkal diri, kita melepaskan ego kita, keinginan pribadi kita, kita mau hanya mengikut maunya Tuhan apa dalam hidup ini. Kita mengikuti proses dengan begitu indah bersama dengan Tuhan, maka perjalanan iman rohani kita juga akan semakin indah dalam mengikut Tuhan. Saudara, penyertaan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Itu yang menjadi pedoman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Percayalah bahwa di dalam setiap proses hidup kita bersama dengan Tuhan, melalui hari-hari kita dengan salib Tuhan, melalui hari-hari kita dengan mengikut Tuhan, ada Tuhan di sana. Amin. Mazmur 91 ayat 15 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan di masa kesesakan. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Katakan amin. Ketika dalam proses mengiring Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, memang secara manusiawi kita mungkin tidak sanggup. Memang kita merasa berjalan di jalan yang buntu. Kita merasa kok betapa sulitnya hari-hariku, padahal aku sudah mengikut Tuhan. Ingat saudara, ketika engkau ada di dalam kesulitan, firman Tuhan ini ingat. Jadikan ini ayat emas dalam hidup kita. Berserulah kepada Tuhan. Amin. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Mereka mengomel. Mereka merasa susah. Dan mereka menyalahkan orang lain. Dia tidak kuat. Sepertinya dia tidak ada pertolongan. Tapi ketika engkau mau datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, merendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang menolong engkau, yang memberkati engkau,
maka dia akan menjawab. Dalam proses perjalanan iman rohani kita, Tuhan berjanji dia akan menyertai di dalam kesesakan. Amin. Aku akan meluputkannya, kata firman Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak berada di dalam alam maut, tetapi dia berada di dalam perjalanan iman rohaninya. Ada Tuhan di sana. Kalau ada Tuhan, berarti maut tidak ada. Yang ada penyertaan Tuhan dalam kesesakan, dalam masalah. Dan Tuhan katakan engkau akan diluputkannya. Tuhan tidak hanya sekedar melindungi, tetapi meluputkan. Dan ketika proses itu kita jalani, saudara, Tuhan berkata, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang teguh, yang percaya penyertaan Tuhan. Dan dengan hidup kita sudah memberitakan Injil, di mana Tuhan benar-benar hadir di hidup kita. Jadi saudara, ketika kita memikul salib Tuhan, ketika kita mengalami proses bersama dengan Tuhan, menyangkal diri kita memikul salibnya, mengikut Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Berikan iman yang kuat, saudara. Tuhan memberikan itu. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan hadir untuk menolong. Akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab di tangan Tuhan ada kuasa yang begitu dahsyat yang menolong, membawa kita kepada kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bisa berkata, tapi Pak, di tengah-tengah pergumulanku itu kok aku tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan. Nah, di situ saudara, langkah pertama yang tadi, ya, Markus 8 ayat 34 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Kalau ego kita masih lebih kuat daripada penyertaan Tuhan yang engkau rindukan terjadi dalam hidupmu, engkau tidak akan bisa merasakan apa-apa, saudara. Kalau kita masih merasa diri kita yang paling tahu akan hidupmu, oh ini, yang ngerti ini aku. Nah di situ saudara, penyangkalan diri kita, ego kita masih kuat daripada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita berpikir lo jalannya seharusnya begini, tapi kok ini buntu, di mana penyertaan Tuhan? Saudara, rendahkan hati, berlutut, datang kepada Tuhan. Sebab kadangkala hikmat kita, pengalaman hidup kita itu tidak menjamin bahwa seterusnya setiap masalah yang ada, yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, itu sama caranya. Atau kita melihat dari pengalaman yang lalu, loh kayaknya kalau menghadapi seperti ini, caranya itu seperti ini menurut pengalaman. Bukan, saudara. Allah punya kreativitas ketika dia menolong kita. Allah punya cara yang ajaib ketika dia mau membantu hidupmu, melepaskan engkau dari setiap masalah, meluputkan engkau dari setiap musibah. Yang ada apa? Penyerahan diri, berserah kepada Tuhan. Bukankah satu pujian yang berkata, serahkanlah
hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Amin, saudara. Serahkan hidup, serahkan persoalanmu, biarkan Tuhan yang buka jalan untukmu. Maka engkau benar-benar sudah belajar untuk menyangkal diri di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau mulai merendahkan hatimu, mari masuk dalam proses, saudara. Jangan takut pada proses. Tidak ada yang namanya hidup ini instan, saudara. Tanpa melakukan sesuatu, tanpa mengikuti sesuatu yang membawa kita kepada hidup yang benar, yang diberkati oleh Tuhan, tidak akan mungkin itu terjadi dalam waktu yang instan. Tetapi ada proses. Ketika engkau memikul salib, memang itu terasa berat. Memang itu terasa sulit. Kok begini, kok begitu ya. Tapi saudara, jalani. Memang sepertinya salibmu berat. Memang sepertinya pergumulanmu sepertinya tidak ada jalan. Kok aku semakin direndahkan ya. Waduh, aku kalau dulu aku bisa marah. Hei saudara, jangan letakkan salibmu. Jangan mau memulai lagi dari awal untuk kau membawa salib itu. Sebab salib itu akan membawa kau semakin susah. Bahkan penderitaanmu akan semakin bertambah. Jalanmu tidak akan pernah berakhir kalau kau meletakkan salib itu. Nah, kau akan memulai lagi dari awal. Padahal perjalananmu masih panjang. Ada penyertaan Tuhan, saudara. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan persoalanmu kepada Tuhan. Dan lakukan proses itu. Maka engkau akan melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Apa karya Tuhan? Lihat, di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, Tuhan berkata demikian, saudara. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, ini cara Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan kita. Katakan amin. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, berarti Tuhan menjadi perisai. Dia ibarat seperti patroli pengawal yang mengiringi perjalanan seorang pejabat. Ya, ada beberapa kendaraan di depan, baik motor ataupun mobil para petugas keamanan yang menjadi perisai bagi pejabat ini ketika dia melewati suatu jalan daerah tertentu. Bukan hanya itu saja, aparat keamanan ini tidak hanya berjalan di depan, dia melindungi juga dari sisi kanan dan sisi kiri. Saudara tahu, beberapa sniper, penembak jitu akan mengiringi perjalanan pejabat tersebut di tempat-tempat yang tersembunyi untuk melindungi pejabat yang lewat, pejabat yang sedang mengadakan kunjungan kerja. Perlindungan tidak hanya di depan, tetapi menyeluruh. Bahkan di sekitar pejabat ini ada beberapa orang aparat keamanan yang siap melindungi kalau terjadi sesuatu. Itulah karya Tuhan, saudara. Dia berjalan di depan, menyertai, tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Maka pejabat tersebut, dia merasa aman.
Karena dia lihat para penjaga tidak hanya ada di depan, tetapi dia menyertai kemanapun pergi pejabat ini. Para aparat keamanan ini tidak akan meninggalkan pejabat itu. Bahkan di tengah-tengah krisis, ketika ada orang yang mau berbuat jahat, yang mau membunuh pejabat itu misalnya, para penjaga ini akan melindungi, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan pejabat tersebut. Jangan sampai dia mengalami celaka. Demikianlah penyertaan Tuhan, saudara. Jadi ketika kita mau menyangkal diri, berserah kepada Tuhan, memikul salib kita mengikut Tuhan, Tuhan ada di depan. Tuhan ada di sekeliling. Di tengah-tengah masalah hidupmu yang berat sekalipun, Dia tidak akan meninggalkan, Dia tidak akan biarkan engkau. Jadi jangan takut, jangan patah hati. Dia ada. Mungkin Dia tidak terlihat dengan pandangan mata kita. Mungkin kita melihat hanya segelintir, tapi dari jauh Tuhan mengamat-amati saudara. Dia melihat hidup kita. Dia melindungi kita dengan kuat kuasa-Nya. Jangan sampai Dia melihat kita jatuh tergeletak. Dia akan segera menolong. Seperti aparat keamanan yang melindungi pejabat. Demikianlah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tak sedetik pun Dia mau tinggalkan kita. Dia bahkan serahkan hidupnya bagi kita. Kalau Dia sudah serahkan hidupnya untuk mati di kayu salib dalam rangka untuk mengampuni dosa-dosa kita, apalagi kalau kita sudah ikut dengan Tuhan. Lebih lagi engkau akan melihat karya Tuhan dalam hidupmu kalau engkau mau berjalan dengan Tuhan. Lebih lagi engkau akan melihat karyanya dan engkau akan terheran-heran, saudara. Beberapa hari yang lalu, ya Selasa minggu yang lalu, saya ditugaskan untuk melayani, ya, di salah satu lapas lembaga pemasyarakatan. Saya menyampaikan firman kepada para nabi yang ada, saudara. Saya sampaikan firman Tuhan bahwa di dalam berdoa, berharap kepada Tuhan itu, kita jangan sampai putus harapan. Jangan sampai kecewa. Bahkan walaupun hidup di dalam lapas itu tidak enak, tetapi itu adalah bentuk pertanggungjawaban. Di dalam lapas pun Tuhan ada. Sebab disitulah waktunya kita untuk bisa lebih lagi banyak waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mengalami pertobatan, mengalami perubahan hidup. Di situ memang banyak tantangan. Ada godaan untuk kembali lagi ke kehidupan yang lama. Tetapi ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita mau menjalani hari-hari, maka Tuhan akan berkarya dengan ajaib. Salah satu nabi bertemu dengan saya, "Pak, saya punya pergumulan. Saat ini saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya baru 1 tahun menjalani masa tahanan saya. Tapi saya mendapat kabar, Pak, istri saya akan menikah lagi sebab dia marah karena saya masuk ke dalam lapas ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Apakah saya harus terus berdoa, Pak? Tapi berita yang saya dengar, setiap info yang saya dengar, bahwa dia memang mau
bercerai dengan saya dan dia akan menikah lagi. Apakah saya harus berdoa atau saya tidak usah berdoa karena memang itu keputusan dia? Saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata kepada bapak tersebut, terus berdoa, lakukan firman Tuhan. Selama ada di tempat ini, ayo tunjukkan ada perubahan dalam hidup. Engkau layak menjadi suami yang baik bagi istri, menjadi bapak yang baik bagi anak-anak. Bahkan kau layak dilihat oleh orang lain bahwa engkau benar-benar bertobat, bersungguh-sungguh cari Tuhan untuk mengubah hidup. Tapi Pak, nanti kalau saya di sini, bagaimana? Dia akan tetap menikah. Doakan juga dia, supaya istrimu di luar, dia juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau percaya ada Tuhan dalam hidupmu, ayo melangkah bersama dengan Tuhan. Lakukan perubahan dalam hidupmu. Salib yang kau tanggung itu, yang harus engkau bawa dalam mengikut Tuhan, tunjukkan kepada orang-orang bahwa salib itu tidak hanya sekedar salib, tetapi salib itu yang memenangkan hidupmu. Salib itu yang membawa engkau dalam memasuki perubahan-perubahan hidupmu setiap hari. Sehingga salib itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bukan lagi menjadi beban bagimu. Bukan lagi menjadi kehinaan karena engkau pernah berbuat salah. Karena engkau ada di dalam masalah. Karena engkau ada di dalam pergumulan hidupmu. Itu bukan satu kehinaan, tetapi itu adalah kemuliaan. Karena Tuhan sedang mengangkat hidupmu untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Jalani bersama dengan Tuhan. Maka lihat betapa indah penyertaan Tuhan melalui salibnya di dalam hidupmu. Amin, saudara. Amin. Mari jalani bersama dengan Tuhan dan lihat dan perhatikan, rasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman, dan kiranya firman ini memberkati kita semua. Dan kita akan tutup dalam doa. Saya kembalikan pelayanan ini kepada Bapak Gembala untuk berdoa dan memberkati kita semua. Haleluya, kita bersyukur kita akan awali minggu ini bersama Tuhan, dan kita minta pengurapannya terus mengalir di hidup kita. Bapa, terima kasih buat kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu pada pagi ini. Tuhan melihat semua, Tuhan mengerti semua, dan kami akan makin dekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan semua sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Khususnya hamba-Mu, Bapak Semia yang telah sharing firman, Tuhan memakai semakin dahsyat, hidup, kesehatan, masa depan semuanya makin indah bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepanjang minggu ini, biar minggu ini menjadi minggu kemenangan, minggu kami bisa bekerja sama dengan semua orang, minggu di mana kami bisa saling mengasihi, dan kami melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau masuki hari dengan sukacita, sebab Immanuel, Tuhan bersama kami. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.